Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Kita bersyukur pagi ini diberi Tuhan lagi anugerah, kesempatan bagi kita untuk menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Namun sebelum kita menikmati persekutuan ini, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan kekuatan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi ini untuk anugerah Tuhan yang telah menuntun kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, terambil dari Injil Matius pasal 22 saudara, ayat 36 sampai 38. Saya akan bacakan bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan di sana. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pagi ini adalah hidup dalam memprioritaskan kehendak Tuhan. Mari kita belajar bagaimanakah cara kita memprioritaskan kehendak Tuhan itu. Ada kisah yang ingin kita ambil pada pagi hari ini. Saya yakin saudara bahwa saudara tahu ataupun mengenal ataupun pernah dengar tentang mercusuar. Mercusuar ini saudara adalah sebuah bangunan yang tinggi yang biasanya ini didirikan di kawasan laut yang dipenuhi oleh karang-karang dan juga yang airnya dangkal dan luas saudara. Saya yakin juga bahwa kita sudah mengetahui bahwa bertahun-tahun mercusuar ini telah menjadi penuntun bagi para pelaut khususnya pada malam hari yang gelap supaya mereka terhindar dari malapetaka dan bencana di tengah laut itu saudara. Itu yang perlu. Dengan adanya mercusuar, maka para pelaut, ya khususnya nakoda kapal, mereka akan tertuntun kepada jalan yang baik dan terhindar dari malapetaka itu. Ada seorang saudara, suatu hari ada seorang penjaga mercusuar yang ditugasi untuk menjaga mercusuar ini. Pada saat itu mercusuar masih ditopang oleh lampu minyak saudara. Dengan adanya minyak dia menyala lampunya. Lalu penjaga ini diberikan segalon minyak untuk keperluan selama seminggu saudara. Dalam menjaga mercusuar itu supaya bisa tetap menyala. Dibekali segalon minyak. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan minyak itu tentunya diharapkan penjaga ini bisa tetap memelihara supaya lampu mercusuar itu tetap menyala selama seminggu itu. Lalu ketika dia pergi saudara, di tengah jalan ada seorang ibu saudara yang bertemu dengan penjaga mercusuar ini. Dia sedang meminta. Dia katakan, tolong saya nak, karena saya sudah tidak ada minyak di rumah untuk membantu memasak katanya. Minyak kompornya habis. Lalu karena merasa iba, penjaga ini memberikan sedikit minyaknya sesuai dengan permintaan perempuan itu saudara. Merasa itu sesuatu perbuatan yang baik. Lalu menjelang malam, ada seorang anak kecil yang menangis karena lentera sebagai penuntun jalannya mati karena kehabisan minyak saudara. Sementara anak ini mau pulang ke rumahnya, lampunya mati karena tidak ada minyak. Karena juga merasa iba, si penjaga ini memberikan juga minyak itu kepada anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi. Setiap orang datang meminta
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Dan memang kebutuhan mereka, lalu si penjaga ini selalu memberikan dengan alasan, untuk apa saya menahan ini, toh masih ada juga. Dia lupa saudara, bahwa tujuan minyak itu diberikan untuk menjaga supaya nyala lampu mercusuar itu tetap ada sepanjang seminggu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai pada suatu hari saudara, suatu malam saudara, di tengah malam ternyata penjaga mercusuar ini melihat ada lampu kapal yang sedang menuju ke tempat itu. Lalu dengan segera saudara, penjaga ini menyalakan lampunya, lalu mengarahkan lampu itu ke kapal yang sedang menuju ke tempat itu saudara. Tetapi ternyata ketika ia hendak menyalakan lampu itu, ternyata lampu itu telah kehabisan minyak saudara. Dan tidak cukup minyak lagi untuk menyalakan lampu mercusuar itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang lampu mercusuar itu tidak menyala pada malam hari itu, akhirnya kapal yang berjalan dalam kegelapan itu tidak tertuntun. Akhirnya kapal itu menabrak karang dan kapal itu pun bocor dan kapal itu pun tenggelam di tengah lautan yang gelap, tidak ada pertolongan. Akhirnya ada banyak korban jiwa pada saat kapal itu tenggelam saudara. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penjaga mercusuar itu sangat menyesal. Karena memang dia tidak bisa melakukan apa-apa karena memang lampunya tidak menyala. Disebabkan karena minyak lampu itu sudah habis dibagi-bagikan kepada orang lain yang tidak pada kebutuhannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar dari kisah ini saudara? Sesungguhnya kita adalah penjaga mercusuar itu saudara, yang dianugerahi Tuhan ya kemurahannya, yang dianugerahi Tuhan tanggung jawab, yang dianugerahi Tuhan tugas kepada masing-masing kita. Tugas apa saudara? Untuk tetap menyalakan api iman kita, api kehidupan kita. Bukankah Yesus katakan bahwa kita adalah terang dunia, yang seharusnya sebagai terang kita penuntun bagi orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dunia ini adalah gambaran kegelapan bagi hidup kita saudara. Ada banyak orang yang sedang berjalan dalam kegelapan, yang membutuhkan mercusuar supaya mereka tertuntun dengan selamat, walaupun harus menghadapi kegelapan dunia yang dahsyat ini. Tetapi ketika kita memberi diri kita kepada hal-hal yang tidak pada tempatnya, di luar kehendak Tuhan, maka akan ada waktu, kesempatan, peluang yang percuma kita buang. Dan pada akhirnya ketika kita ingin melakukan kehendak Tuhan, kita telah kehabisan daya, kita telah kehabisan upaya ya. Itu yang perlu kita pahami. Dan pada akhirnya ketika lampu mercusuar hidup kita tidak menyala lagi, oleh karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan, waktu dan seterusnya, sehingga lampu kita tidak menyala lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sangat miris saudara, akan ada banyak orang yang akan mengalami kecelakaan dalam hidupnya, yang akan mengalami mara bahaya, yang akan menghadapi maut dalam kehidupannya, hanya karena kelalaian kita tidak tahu tanggung jawab yang telah diberi Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi di sini, ada seorang datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat itu? Dalam artian yang akan kami lakukan. Mana yang harus kami lakukan?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan, "Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Artinya ada hal-hal yang perlu kita pahami, yang menjadi tugas tanggung jawab, yang menjadi prioritas yang dipercayakan Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang perlu. Dan akan selalu banyak hal yang membawa hati kita terpaut kepada hal-hal yang duniawi, yang kelihatannya baik, yang membuat kita iba dan seterusnya, membuat kualitas iman kita semakin hari semakin kendor, dan nyala dari mercusuar kita akan semakin hari semakin redup, dan pada akhirnya kita tidak dapat melakukan apapun.
apalagi melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita dituntun untuk selalu fokus kepada hal yang dipercayakan Tuhan, yaitu memprioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang diharapkan Tuhan, sehingga ada banyak orang yang bisa tertuntun oleh kehidupan kita, oleh sinar mercusuar hidup kita di tengah kegelapan dunia ini. Tertuntun mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal keselamatan di dalam Tuhan lewat kehidupan kita. Jika tidak demikian saudara, mereka akan binasa. Oleh karena itu, lakukanlah tanggung jawab saudara, memprioritaskan kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di sepanjang hari ini. Prioritaskan Tuhan dan kehendaknya, maka Tuhan akan memberkati semua pergumulan-pergumulan kita di hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa kami adalah mercusuar-mercusuar yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan kegelapan ini. Ada banyak orang yang menuju kepada kebinasaan oleh karena hidup dalam kegelapan. Tetapi dengan mercusuar yang selalu terpancar bersinar lewat kehidupan kami, mereka akan tertuntun, boleh terhindar dari kebinasaan kekal, tertuntun kepada kehidupan dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap kami boleh memahami bahwa kami adalah mercusuar yang harus memprioritaskan kehendak Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan ketika mereka mengalami kemerosotan iman, Tuhan bantu supaya mereka bangkit kembali. Secara khusus hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam keadaan sakit penyakit saat ini. Biarlah mereka dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak Tuhan yang meminta didoakan karena mengharapkan pertolongan Tuhan mendapatkan pekerjaan. Engkau tahu mereka walaupun tidak disebut namanya, Tuhan telah mendengarkan permohonan mereka. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan berkati buah kandungan mereka. Hamba juga doakan anak Tuhan yang bersuka cita hari ini karena mereka berulang tahun. Berkati mereka Tuhan, karena mendapatkan rezeki dan mendapatkan berkat Tuhan. Berkati mereka dalam sukacita mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan berkati juga mereka semuanya. Ada begitu banyak umat-Mu saat ini yang mengharapkan anugerah kasih Tuhan di pagi ini. Ketika mereka mendengarkan doa dan renungan ini, biarlah mereka boleh diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, tetaplah semangat saudaraku, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan juga kami berharap saudara akan membantu kami selalu men-share, membagikan video renungan ini, supaya ada banyak orang bisa menonton saudara, dan mereka diberkati Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.